Dua orang, masih muda ya. Dia pakai CBR 1000 sama satunya R1. Dia full racing suit bro. Yang leather itu yang kayak Valentino Rossi pakai. Banter. Full racing suit. Nah dia sambil makan bebek kepanasan dengan baju yang full leather tangan panjang dan termasuk knee pad segala buat nikung. Waduh. Itu menurut saya kesusahan. Kayak makan nasi padang dengan Coca-Cola kan nggak cocok. Tapi halo Bung Oto, kita ketemu lagi nih di sini. Gimana, sehat-sehat Bung Oto? Sehat-sehat, itu yang paling penting ya. Yang paling penting harus jaga pakai masker, kesehatan, hand sanitizer, harus siap, masker always on selalu. Ya, kalau bisa lindungi mata juga ya. Kita menjaga lindungin protokol. kita lindungin keluarga kita. Betul, setuju. Bung Oto, ini ada satu pertanyaan nih. Kira-kira sebetulnya milih motor selain kita lihat dari mesinnya, dari mereknya, kan ada juga yang harus dari modelnya nih. Benar. Stylenya itu gimana kalau seperti kayak gitu? Jadi kita motor itu ibarat kepanjangan dari kepribadian kita. Jadi orang pilih motor biasanya itu akan tergantung dari apa yang kita sukain, yang cocok dengan style kita, itu baru kita pilih motornya. Setelah itu masih ada variabel lain ya, dari komunitasnya, dari harganya, dari perawatan, support dari bengkel untuk aftermarketnya. Nah itu di belakang. Tapi kebanyakan itu dari motor itu apakah sesuai dengan kepribadian kita. Tampilannya apakah cocok dengan kepribadian kita, berarti kita bisa bilang you are what you ride ya. Yes. Berarti apa yang kita gunakan itu mencerminkan kita, kepribadiannya kita. Kurang lebih begitu. Kalau gitu, kenapa sih banyak orang memilih tipe motor? Saya lebih cocok untuk sport, saya lebih cocok untuk cruiser, saya lebih cocok untuk skuter. Nah itu gimana? Selain dari komunitas, kadang pertemanan ya. Kadang pertama kali saya ikut ke grup Moge komunitas itu karena teman saya semua pakai sport. Dari situ otomatis mindset kita ke bawah untuk ngikut sport. Sport itu yang kayak superbike. Yang superbike. Saya waktu itu pakai 1000 cc, 750 cc, style gitu lah 4 silinder. 4 silinder. Nah, kita pakai itu beberapa saat. Setelah itu saya nyoba motor cruiser. Waktu itu Harley Davidson 48. Waktu pertama kali keluar 2011 kalau nggak salah. Saya nyoba itu, wah ternyata sangat berbeda. Yang awalnya kita ngelihat motor cruiser itu sedikit memandang rendah karena motor cruiser nggak kenceng jalannya. Karena kita mindset kita superbike, harus kenceng, suara harus 4 silinder. Begitu denger yang kayak gitu, ngelihat yang kayak gitu kayak teknologi kuno. Nah setelah nyoba, wah ternyata enak. Nah setelah itu saya nyoba macam-macam, dari yang street, naked, macam-macam motor yang saya udah coba. Tetap akhirnya hati tetap di cruiser. Harus di cruiser. Akhirnya ya terpaksa sudah nyoba semua itu ya. Tetap ternyata yang paling cocok sama saya itu. Kenapa kok paling cocok itu? Pertama, cenderung nggak kenceng kita nyetirnya. Cruiser itu pemirsa seperti Harley Davidson dan teman-temannya yang model nyetirnya santai, motornya pendek. Betul. Selain ukuran badan saya yang kecil, itu sangat membantu dengan motor pendek pertama. Kedua, bisa dibilang relatif nggak kenceng. Jadi kita bisa lebih jalan enjoy, lihat pemandangan, kita touring misal ke gunung, menikmati suasana. Saya kurang menikmati nikung yang kenceng karena menurut saya berbahaya. Nah itu, tapi kan tiap orang beda-beda. Betul. Itu kalau kita lihat dari segi motor itu karena kepribadiannya kita tadi ya. Kita lebih senang yang santai, kita lebih senang, akhirnya jatuh pilihannya tuh ke motor cruiser tadi ya. Itu untuk saya. Mungkin Bung Moge beda. Nah, kalau Bung Moge ini sedikit aja awalnya sih mengenal sepeda motor dari sport juga sih. Ya. Awalnya dari sport.
Dan dengan memilih sport berarti yang ada di pandangan Bung Moge, stylenya juga harus mendukung ke penampilan motornya. Artinya pakai kita jaket leather yang pakai jaket, pakai helm, helmnya pasti yang full face. Karena nggak mungkin kita pakai motorsport helmnya yang half ya, yang kelihatan atau apa. Nah itu dari segi helm. Dari segi tampilan pasti kepinginnya modelnya lebih anak muda seperti gitu. Awal-awal saya selalu tertarik, wah ini motornya keren, modelnya kita harus keren kayak gitu. Betul. Cuman lama-lama setelah stylenya, setelah kita sudah merasakan semua, terus mencoba motor lain, mencoba tipe tadi itu Harley Davidson, akhirnya dengan naik Harley Davidson kita berubah lagi. Ya. Nggak mungkin kita pakai helm full face. Benar. Nggak mungkin kita cepat-cepat ya. Pasti kan kita kan lebih santai. Ya. Penampilannya pun lebih santai. Ada lagi Bung Moge, style yang apa tuh? Yang akhir-akhir ini sangat menarik buat saya, itu yang adventure. Adventure. Nah, jadi kita pas mau musim hujan. Nah, kiblatnya kayak BMW GS, terus kayak Ducati Scrambler yang ini pokoknya motor-motor adventure lah ya. Itu belum sempat nyoba. Nah, nanti nyoba bisa aja ke bawah ke situ. Betul. Kebetulan Bung Moge ini pernah nyoba hampir adventure juga pernah. Ya. Jadi memang pembawaan kita juga beda seperti gitu. Karena kita merasa lebih adventure, lebih petualangan, itu semua berasal dari keinginan hati dulu. Ke bawah jadinya. Ke bawah akhirnya ke pemilihan motor, ke penampilannya juga. Benar. Biasanya kalau orang di cruiser ya Bung ya, ada nggak sih penampilan berbeda dengan anak-anak sport seperti tadi? Tentu. Penampilan yang tanpa kita bisa deteksi. Jadi sebenarnya penampilan itu pasti kita sebagian besar ya, nggak semuanya, tapi sebagian besar kita pasti ngikutin stereotypingnya. Jadi paling gampang kayak gini aja bro. Kita lihat deh iklannya motor-motor yang baru keluar. Misal kita bilang KTM yang adventure. Iya. Kita lihat KTM 390. Ridernya seperti apa? Betul. Kita lihat motor Vespa Sprint. Iya. Ridernya seperti apa? Harley Davidson. Gampang di iklan, kita di Google banyak. Akhirnya kita kebawa bahwa style kita harus seperti orang-orang di iklan. Nah, apalagi kalau kita ngomong motor cruiser ya, paling besar Harley Davidson misalnya. Dia itu kan selain muncul di iklannya dia sendiri, di film banyak. Gaya hidup, lifestyle Harley Davidson, outlaw, biker, semuanya leather, semua serba hitam. Cowok banget. Brewokan, nah biasa gitu. Tato banyak. Nah, kita akhirnya secara nggak sadar, kita seperti di brainwash buat ngikutin style itu. Nah, tinggal itu cocok nggak sama kita. Kalau kita merasa, oh, aku memang orangnya gahar kayak gitu, ya nggak apa-apa ikutin. Bahkan kalaupun nggak gahar, setelah punya motor gitu jadi gahar. Jadi kita yang ke bawah. Bener, kita yang ke bawah. Kita yang motornya udah gini, minimal kaosnya lah kita harus pakai. Bener. Seperti gitu. Akhirnya nanti teman-temannya gitu, nanti kita akhirnya jadi seperti. Banyak sekali teman-teman saya, bro. Iya. Setiap kali riding maupun nggak riding kemanapun, pasti kaosnya Harley Davidson. Karena punya motornya. Jadi ingin menunjukkan. Nah itu brand image lagi-lagi. Bahkan yang nggak punya pun antusias Pak. Yang antusias ya. Yang nggak punya bisa kasih stiker, bisa kasih apa. Tapi stylenya harus mengikuti. Harus ngikutin. Kalau kita lihat di mall juga bajunya Harley Davidson semua. Kita tahu artinya ini dari salah satu owner Harley. Nah, atau gitu. Entusias Harley. Nah kalau sesama ketemu owner Harley, biasanya kita langsung brotherhood. Nah, jadi itu kenapa? Setuju. Kenapa itu terjadi? Karena itu tadi bro, dari iklan, dari yang kita udah di brainwash sama marketingnya. You are what you ride ya. Bahkan ada mobil pun begitu. Terbawa juga. Bahwa dengan tertarik dengan model Harley Davidson, akhirnya mobil yang gagah. Nah, sering diidentikan dengan stiker Harley Davidson. Benar, preference mobil kita pun ikut berubah. Jadi awalnya suka mobil sport. Habis itu setelah kita pakai Harley, wah kayaknya Jeep Wrangler ini paling cocok buat saya. Nah itu akhirnya terbawa. Dan setelah mobilnya ada, apa stiker yang dipasang? Harley Davidson lagi. Jadi pemirsa, ini kita bicara you are what you ride. Jadi motor kita
cerminan kita mengesampingkan fungsi motor sebagai transportasi. Kita lihat dari fungsi motor dengan kitanya itu sebagai hobi aja. Sebagai hobi, dan lifestyle-nya dan penampilannya biasanya mengikuti setelah itu. Benar. Saya ada sedikit baca nih, tadi kan kita bicara tentang cruiser ya. Bahwa motor cruiser rata-rata pengikutnya pasti stylenya seperti begitu. Benar. Seperti Harley Davidson dan sebagainya. Betul. Ini kita bicara pemirsa Otosmart TV ini juga pernah menanyakan mengenai skuter. Ini ada sedikit biasanya orang yang naik skuter, kita ngomong brand seperti Vespa gitu ya. Itu penampilannya eye catching. Ya, mereka warna-warni, muda anak stylenya. muda, sneaker, art dan sebagainya. Itulah mengapa Vespa bekerja sama dengan Shane Weatherspoon, karena dia tahu marketnya itu market anak-anak sneaker. Benar. Pengguna Vespa modern. Dan kita pun kalau naik Vespa, kita nggak mungkin modelnya tuh angker enggak, tapi kita modelnya menjadi fun. Kecuali anak Harley yang naik Vespa banyak soalnya. Nah, itu bajunya tetap Harley. Tapi majority akhirnya Vespa itu identik dengan tadi itu komunitas youth, komunitas apa, dan ini style. Mudah, dinamis, fleksibel. Mudah dinamis karena harganya bisa ke sport, bisa kemana-mana. Tapi dengan penampilan yang kayak gitu lebih ini lagi. Dan kalau kita bicara Vespa, kita bicara yang limited edition yang harga mahal ada, yang sedang-sedang juga ada, yang entry level juga ada, yang jadi marketnya itu lebih besar. Yang antik-antik juga ada. Dan itu pun setiap segmen itu beda-beda ya. Yang modern ya modern juga biasanya. Nah, oke. Satu lagi bro ya. Apa? Karena kita sudah terbrainwash sama stereotyping yang kita miliki terhadap anak sport seperti apa, anak cruiser seperti apa, itu seringkali terjadi ketidakcocokan. Oh, betul. Jadi satu grup menganggap grup satunya nggak cocok sama mereka karena nggak sesuai sama selera. Sebenarnya cuma itu. Nah, misal bro bayangin ya, kita riding yang santai, 4-5 orang di areal gunung, udara sejuk pagi, sinar nembus di pohon-pohon, pohon kanan kiri, tenang. Betul. Nah, yang bro pikirkan motornya apa yang waktu itu bro pakai, itu akan beda-beda tiap orang. Coba sekarang kita bilang yang dari 4 orang itu, yang 3 pakai Harley Davidson, yang 1 pakai sport bike, Ducati misalnya, Superbike, Panigale. Nah, itu gimana? Kan langsung ada, wah ini merusak dinamis kita. Harusnya kita cruising santai, enjoy. Kalau orang cruiser ya pikirannya. Ada satu yang kenceng, dia nikung miring-miring. Suaranya pun kadang terganggu. Nah, itu ketidakcocokan itu yang terjadi karena itu sebenarnya. Karena kita udah mindset kita seperti itu. Saya pun Bung Moge pun akhirnya menemukan tipe cruiser yang non Harley. Cruiser non Harley. Karena kembali lagi ke preference hatinya seperti gitu. Contohnya kayak brand dari Inggris lah, Triumph seperti gitu. Itu beda lagi, sama-sama cruiser dengan Harley, tapi karakter orangnya beda lagi. Beda lagi, stylenya orangnya juga stylenya beda. Kalau kayaknya bakal pengen tahu feel-nya. Bakal suka kelihatannya. Bakal suka. Terus ada lagi nih tipe motor trail nih. Trail beda lagi stylenya. Pakai yang ini tangan panjang Fox, terus yang helmnya yang gini tuh. Nah, stylenya gitu beda lagi. Itu kalau mereka mengikuti event, mengikuti ketemu teman atau latihan seperti gitu. Tapi biasanya kalau misalnya mereka tidak punya event dalam keseharian mereka, itu bisa nggak sih stylenya orang ini? Kalau Harley gampang lah. Harley gampang ke detect lah. Tapi kalau motor-motor lain itu agak kurang. Kenapa Harley gampang ke detect ya? Itu karena dia brandingnya sangat kuat. Yang dia jual tuh apa sih? Bukan motornya loh. Yang dia jual tuh lifestyle-nya bro. Jadi kita beli Harley itu bukan karena kita bilang motor ini superior, bukan. Coba kita bandingin aja. Harley Davidson, kita ngomong range harga sekian ya. Dengan harga sekelas dari motor yang kita ngomong yang paling top, Ducati lah, motor Italia paling top lah. Itu segi teknologi, segi safety, segi advance-nya peralatan yang terpasang, cruise control segala macam, itu jauh lebih superior Ducati. Tapi kenapa harganya bisa mahalan Harley? Nah, yang dijual lifestyle-nya. Jadi yang kita beli itu lifestyle. Kita beli Harley, otomatis kita ikut ke komunitasnya. Kayak yang kita bahas kemarin, Harley Owners Group. Kita langsung masuk, join ke family, seperti itu. Kalau kita Ducati, belum tentu kita langsung join ke family. Bisa aja kita individual kemana-mana sendiri. Nah, itu bedanya. Jadi kita
itu salah satu keunikan lah ya. Unik. Ya. Even motor lain pun saya rasa nggak bisa sama seperti itu. Nggak bisa sama. Saya pun juga ada skuter, ada adventure, saya ada sport, tapi yang paling kuat memang brand yang tadi itu yang disebut. Iya. Walaupun itu nanti menjadi ke stylenya beda-beda lah. Ya. Ya. Kalau Bung boleh dikasih pilihan ini lebih cocok Bung Oto lebih cocok style yang gimana nih? Kalau saya cruiser tetap cruiser. Jadi ya? setelah nyoba segala macam tetap cruiser tuh yang paling tenang di hati. Jadi paling tenang di hati. Saya tuh biasa punya motor itu nggak sampai setahun pasti udah ganti, bro. Udah ganti karena bosen. Apalagi kalau kita bicara motor sport ya. Motor sport misal saya pakai R1 keluaran 2015 misal. Begitu keluar model baru, yang lama itu langsung kelihatan jelek. Teknologinya ketinggalan. Karena kita bicara motor sport, teknologi yang dikedepankan. Sedangkan kalau kita bicara cruiser itu lebih long lasting. Jadi mau saya pakai motor Sportster tahun 2000 sama Sportster 2015 itu feel-nya masih sama. Ya. Walaupun yang mungkin satu karburator satu injection, tapi feel-nya masih sama. Teknologi mirip-mirip. Setuju. Saya juga karena background-nya menyukai motor-motor cruiser ya. Cruiser akhirnya ketika saya nyari motor lain, tipe-tipe lain, saya pun juga misal mau ganti merek nih, akhirnya milih motor yang stylenya harus mirip-mirip kayak Harley umpamanya. Walaupun tidak sama, minimal kayak Triumph gitu, masih bisa atributnya dia masih bisa saya pakai. Masih masuk lah. Masih masuk. Tapi tetap ya, bro. Iya. Setelah pakai Harley sekian lama, bro ganti motor merek lain. Itu yang nggak bisa diikutin apa? Yang nggak bisa digantikan apa? Suaranya pasti. Bener. Suaranya tuh punya paten lah ya, punya trademark sendiri. Iya, jadi bener memang yang dijual lifestyle. Betul. Karena waktu kita berkendara pakai Harley, itu kombinasi dari suara, feel kita, rasa bangga pastinya ya. Itu ada, itu yang nggak bisa disamain sama merek lain. Betul. Dan kembali ke tadi itu yang saya bilang, kenapa saya bisa saking lifestyle-nya motornya segitu, lifestyle-nya penampilannya harus mendukung sesuai dengan sepeda motornya. Waktu saya ganti motor, Bung, ganti motor sport, ya kan saya udah coba nih tipe-tipe lain nih. Ya. Saya Ducati suka yang scrambler. Kenapa nggak suka yang sport? Karena tadi itu feel adventure-nya, feel cruiser-nya masih retro. Ya. Kita ngomongnya kalau kita ngomong motor cruiser itu ada unsur retronya, ada unsur heritage, klasik. Iya, klasik. Jadi motornya modelnya gitu-gitu doang. Jadi waktu saya pindah ke motor lain pun seperti gitu. Ya. Bahkan waktu saya nyari motor sport itu harus punya unsur yang retro. Bener. Seperti Kawasaki Z900 RS Cafe. Setidaknya ada historinya seperti itu kan. Z1 yang tahun 80-an ya kalau nggak salah itu. Dan kita masih pakai bajunya mau model-model old nggak ada masalah. Vespa juga seperti gitu. Triumph seperti gitu. Scrambler seperti Ducati Scrambler. Akhirnya ya itu tadi, lifestyle-nya itu tadi menentukan pilihan motor dan atau motor mempengaruhi kita. Nah, itu dia. Itu sebenarnya by product dari marketingnya Harley tadi, bro. Iya, karena kita ke bawah terus. Ke merek lain pun kita juga ke bawah. Artinya kita selalu mau beli motor kita lihat dulu historinya motor itu gimana. Zaman dulu heritage efeknya seperti apa sampai sekarang. Nah, itu kita perhatikan jadi ya. Yang dulunya enggak. Iya. Oke, kalau kayak begitu. Ya memang persaingan antar brand ini banyak dan cukup masif. Tapi itu seharusnya nggak membatasin kita buat bersosialisasi. Jadi kita bertemu sama teman yang naik motor merek lain harusnya nggak membuat kita menjadi merendahkan atau minder. Harusnya kita selama brotherhood, kita on two wheels, ya you are my brother, kayak gitulah. Pernah nggak ngalamin mereknya sendiri di antara merek-merek lain yang misalnya teman-teman Harley tapi sering Bung Oto pakai merek lain sendiri? Ya, dulu pernah, teman-teman saya masih sport semua, saya ganti Harley 48. Waktu parkir itu ada yang komen, Harley parkirnya bukan di sini, sebelah situ. Sama anak-anak Harley, padahal kita satu komunitas loh, satu grup. Nah, kayak gitu-gitu bro. Tapi setelah sekian lama ya mereka teredukasi dan di grup itu mulai ada beberapa Harley-nya, ya oke lah, diskriminasinya berkurang gitu. Nah, buat pemirsa Otosmart TV ini kira-kira selain tadi sedikit banyak tentang style sepeda motor secara garis besar, ada nggak kira-kira masukan atau tips mereka kalau pilih motor yang seperti yang gimana? Tentunya tetap yang sesuai kepribadian kita lah. Sesuai kepribadian itu yang kita suka, yang menurut kita paling nggak bikin kita ribet, ya itu aja yang kita pakai. Misal kita suka touring, kita nggak suka touring, kita sukanya riding dalam kota,
ya jangan beli Harley yang touring misalnya. Karena kan berat sekali, kita mau ngeluarin aja males kalau cuma pergi deket-deket. Kalau kita suka touring, oke, kita beli yang touring, jangan beli Harley yang kayak Sportster. Oke. Karena nggak cocok. Nah, tapi konklusinya ya, kita sebagai biker, itu kenapa kita mau jadi biker? Kalau kita bilang naik motor itu bahaya, pertama kali kita beli motor besar, pasti orang tua pesannya, bahaya loh, hati-hati loh. Pasti kayak gitu dulu. Tapi kita tetap lakukan, itu beresiko, nggak praktis. Tapi kenapa kita masih mau? Karena kita naik motor untuk hobi ya, ini kita nggak ngomong untuk transportasi, tapi untuk hobi. Itu ya. Kita ada rasa bebas dan semua elemen di jalan itu kita rasakan, dari angin, air, bau, suara, itu kita dapat semua. Dan waktu kita di jalan itu kita nggak bisa mikir lainnya, yang kita pikir adalah fokus di jalan, rasakan semuanya dengan indera kita. Kita seperti meditasi sebenarnya. Saya ngerasa juga di sepeda motor satu-satunya hal yang tidak bisa dijangkau oleh handphone. Nah, karena kalau saya nyetir mobil, orang masih bisa telepon, benar, masih bisa ngecek HP. Tapi di sepeda motor, ya ini kita ngomong bukan motor untuk transportasi, tapi untuk hobi. Ya. Kita benar-benar menyatu sama sepeda motor, fokus ke jalanan, motor dan jalan, udah gitu aja. Selesai. Lainnya nanti dulu kalau berhenti. Kadang obat stres juga ya bro ya. Kita udah capek kerja seminggu, weekend kita naik motor itu kayak rilis energi kita positif lagi gitu. Jadi style motor, jadi stylenya kita menentukan motor atau motornya yang duluan? Kombinasi. Biasanya kita lihat kita suka apa dulu, ya toh. Ya, tapi kalau untuk pemirsa Autosmart TV kepingin nyoba tipe motor dari motorsport dulu, dari skuter dulu atau dari cruiser dulu, itu bebas, nggak ada masalah. Dalam perjalanan waktunya nanti akan menemukan jati dirinya sendiri. Benar. Dia akan menentukan, yang paling ternyata cocok setelah gimana? coba saya cocoknya ke tipe skuter kah, adventure kah, atau kemana seperti gitu. Ya. Dan motor itu perkumpulannya biasanya nggak jauh-jauh sih. Biasanya kalau adventure ya stylenya adventure, ketemunya sama orang-orang yang bicaranya, kita pergi touring kemana nih ya. Tapi kalau skuter dalam kota, ke kafe-kafe. Kalau misalnya cruiser ya bisa sesuai dengan apa yang mereka jadikan topik. Benar. Kafe, touring dan sebagainya Ya. gitu. Jadi memang ada macam-macam motor yang berbeda, tapi intinya adalah kita semua suka motor. Kita semua suka naik motor. Jadi ayo kita saling respect sesama motor. Beda nggak masalah. Kita yang penting enjoy riding bersama. Kita bisa nikmatin lah motor-motor ini yang kita beruntung bisa naik motor-motor ini, maksudnya. Bebaskan stylenya deh. Apapun yang ada di hati, yang kepingin digunakan, gunakan aja seperti gitu. Tidak harus selalu mengikuti teman sih sebenarnya kayak gitu. Ikuti diri sendiri, pilih motor yang kalian suka kayak gitu ya. Dan nanti akan menemukan jati dirinya sendiri. Dan kalau itu sudah menjadi darah daging kita, itu akan nanti kebawa lah kemana-mana. Tapi dengan syarat yang positifnya yang kita ambil. Benar. Ya. Ini kan kita sudah sentuh sedikit ya bro ya mengenai lifestyle kita yang terinfluence sama motor yang kita naikin. Nanti kedepannya itu ada next levelnya lagi bro. Apa tuh bro? Modifikasinya. Nah, itu itu semakin lebih dalam lagi. Betul. Kita bahas di episode selanjutnya. Karena setelah motor yang kita pilih, kitanya terpengaruh, gayanya kita berubah, akhirnya nanti aksesoris sepeda motornya juga ngikutin kepribadian kita lagi. Nah, itu menarik. Tapi disimpan aja buat nanti. Nah, itu saat ini kita sudah merasa banyak informasi yang diketahui oleh tadi yang di-sharing oleh Bung Oto juga. Dan untuk pemirsa Autosmart TV tetap bersama kami, Bung Oto, Bung Moge di Autosmart TV. Dan please like, share, dan subscribe channel kami untuk kami terus bersemangat membuat konten-konten interaktif video otomotif. Dan bagi yang belum mendownload aplikasi Autosmart, ini ada aplikasi Autosmart ya, aplikasi yang didedikasikan untuk otomotif mania. Jual beli motor premium. Di Autosmart, kamu bisa jual beli motor baru atau bekas tanpa ribet. Tenang, di Autosmart tersedia ribuan produk yang pastinya berkualitas dan bergaransi. Ada di Google Store ya, ada di Google Play Store. Google Play Store ya. Oke, sekian dulu. Tetap semangat, jaga kesehatan, selalu gunakan masker, protokol kesehatan, dan yang terakhir kita selalu ucapkan salam Moge. Acara ini dipersembahkan oleh